Baiklah, saya buka. Eh, Sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil mini riset yang telah saya buat dengan judul pembuatan gel moisturizer ekstrak daun teh hijau. Dengan saya sendiri, Monica Meli Konfusi Holding dengan NIM 121330109. Adapun latar belakang yang saya ambil yaitu dengan negara Indonesia sebagai negara yang beriklim tropis dengan udara yang lembab dapat berada pada angka 80% dan mencapai 35 derajat Celcius akan menyengat dari paparan sinar matahari dan terkena pada kulit yang memberikan dampak kurang baik. Salah satunya yaitu kulit gampang keriput, iritasi, serta terjadinya penuaan dini. Usia yang semakin bertambah seiring berjalannya waktu, suatu penuaan akan dialami oleh kulit, di mana proses penuaan kulit yang terjadi cukup cepat dari waktu yang seharusnya disebut dengan penuaan dini. Proses intrinsik biasanya disebut dengan penuaan dini, di mana proses intrinsik ini menua secara alamiah, terjadi sejalan dengan beriringnya waktu. Paparan sinar UV yang terjadi membuat keseimbangan nutrisi di dalam kulit itu berkurang, di mana akan mengakibatkan pembentukan radikal bebas dalam sel yang dapat merusak komponen sel, menyebabkan kulit menjadi keriput, kering, kusam, dan berlanjut pada tahap selanjutnya yaitu penuaan. Salah satu penangkal penuaan dini yaitu senyawa antioksidan sebagai bahan aktif untuk melindungi kulit dari kerusakan akibat oksidasi sehingga dapat mencegah penuaan dini. Salah satu tanaman yang berpotensi sebagai antioksidan yaitu daun teh hijau dengan kandungan bioaktif yang bermanfaat yaitu polifenol sebanyak 25 hingga 35% bobotnya dalam berat kering. Pemanfaatan daun teh hijau ini juga dimanfaatkan dalam formulasi sediaan farmasi dalam bentuk sediaan gel, di mana keuntungannya yaitu dia mampu menghambat fungsi fisiologis kulit karena tidak melapisi permukaan kulit secara kedap dan tidak menyumbat pori-pori kulit, di mana dia mudah dicuci dalam air, mudah dioles, dan viskositasnya tidak berubah selama penyimpanan dan dapat memberi sensasi yang dingin. Tujuan dilakukan penelitian mini riset ini yaitu untuk mengetahui proses pembuatan gel moisturizer dengan kombinasi ekstrak daun teh hijau dan mengetahui konsentrasi yang menghasilkan moisturizer dengan sifat fisik dan organoleptik terbaik. Selanjutnya yaitu tempat dan waktu dilakukan pada tanggal 18 November hingga 10 Desember 2024 di Kos Putri Salsabila, Lampung Selatan dengan prosedur kerja yang dimulai dari perendaman daun teh hijau dengan aquades selalu disaring hingga didapatkan ekstrak daun teh hijau dan dilakukan pencampuran gliserin dan gam santan. Dilakukan penambahan larutan ekstrak daun teh hijau yang didapatkan sebelumnya, diaduk hingga membentuk gel dan ditambahkan propilen glikol, diaduk kembali hingga homogen dan dimasukkan ke dalam jar. Sebelumnya dilakukan pendinginan 30 menit hingga didapatkan moisturizer. Dengan analisis yang menggunakan empat formulasi yaitu C1, C2, C3, dan C4 dengan variasi daun teh hijau dan gam santan. Dengan prosedur analisis yang dilakukan yaitu uji organoleptik dan uji pH. Untuk hasil dari pengujian didapatkan yaitu untuk rata-rata kode dari gel moisturizer yang didapatkan mulai dari warna perlakuan terbaiknya itu yaitu A8 dengan konsentrasi daun teh hijau 10 gram, aquades 100 ml, dan gam santan 2 gram. Di mana panelis lebih menyukai konsentrasi pada formula keempat dengan perlakuan kedua. Pembuatan gel moisturizer daun teh hijau ini menggunakan bahan kimia yaitu gam santan, gliserin, dan propilen glikol, di mana penggunaannya itu dapat memberikan pengaruh dan memiliki fungsi masing-masing pada gel moisturizer.
di mana penggunaan gliserin ini sebagai humektan atau pelembab yang kuat dengan kemampuan menyerap air yang hampir setara dengan faktor pelembab alami. Penggunaan bahan seperti daun teh hijau dan santan juga memengaruhi umur simpan dari gel moisturizer, di mana daun teh hijau ini mengandung antioksidan yang dapat melindungi dari oksidasi. Berdasarkan uji sidik ragam yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa F hitung lebih kecil dari F tabel, yang mana artinya itu variasi sampel tidak signifikan terhadap warna dan tekstur gel moisturizer. Warna yang dihasilkan pada sediaan gel yaitu warna hijau, dan semua formulasinya itu berasal dari ekstraksi daun teh hijau yang digunakan. Konsentrasi ekstraksi daun teh hijau yang digunakan, jika semakin tinggi, maka warna hijau yang dihasilkan juga semakin kuat. Di sini dapat dilihat perlakuan C11 hingga C42, eh, hasil moisturizer yang didapatkan dengan berbagai perlakuan. Dan didapatkan untuk tekstur terbaik itu berada pada konsentrasi keempat, perlakuan kedua, yang dimana parameter tekstur ini dipengaruhi oleh penggunaan gam santan. Jika gam santannya lebih banyak, maka akan dihasilkan gel moisturizer yang lebih kental. Hal ini karena gam santan itu mengandung polisakarida yang digunakan sebagai agen pengental dan stabil untuk menstabilkan emulsi dan mencegah terjadinya pemisahan fase, sehingga tekstur yang dihasilkan menjadi lebih kental. Gel yang baik itu yaitu gel yang memiliki tekstur kental karena saat diaplikasikan akan menyebar dengan baik. Untuk hasil pH yang diperoleh yaitu ada tingkat keasaman 5 dan 6, di mana ini sudah memenuhi standar mutu sesuai SNI kulit, di mana SNI kulit itu yaitu rentang 4,5 hingga 6. Hasil yang dilakukan itu mendapatkan hasil 5-6. Nilai yang tidak sesuai dengan pH kulit itu akan menyebabkan iritasi sehingga menimbulkan rasa yang tidak nyaman saat digunakan. Dan perbedaan pH pada moisturizer ini dikarenakan perubahan zat tambahan pada sediaan, pengaruh dari penyimpanan, pengaruh lingkungan, dan pengaruh dari oksigen yang bereaksi dengan fase air sehingga mengakibatkan asam. Terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa proses pembuatan gel moisturizer ini dapat dilakukan dengan kombinasi ekstrak daun hijau, pencampuran gliserin dengan gam santan, lalu penambahan air ekstraksi daun teh hijau, sambil dilakukan pengadukan hingga homogen, dilakukan penambahan propilen glikol, dan disimpan selama 30 menit sebelum dimasukkan ke dalam jar. Sediaan gel yang memiliki sifat fisik dan organoleptik terbaik yaitu dengan formula C4 perlakuan kedua dengan 10 gram ekstrak daun teh hijau dan gam santan 2 gram, di mana sifat yang dimilikinya itu warna hijau dengan tekstur yang kental dan pH-nya 6. Saran yang dapat diberikan yaitu sebaiknya perlu dilakukan penambahan bahan yang dapat memperpanjang masa simpan dari gel moisturizer dan perlu melakukan variasi konsentrasi yang lebih baik agar didapatkan hasil yang signifikan. Baik, sekianlah dari saya. Jika ada kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.